Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, pagi ini kita masuk mata kuliah mekatronika dan robotik. Pemangku saya dan Pak Andrizal. Nah, sebelumnya sama Pak An sudah pernah masuk? Sudah. Sudah pernah masuk? Sudah. Kita tahu lah sistem gimana dengan Pak An ya. Kalau misalnya nggak bisa atau gagal dalam sekali TS atau UAS berarti nilai C. Oke, kalau sama Pak An. Nah, kalau nantinya ini yang megang mata kuliah ini untuk laporan presensi tugas UAS UTS itu saya. Kalau sama saya mudah. Kalau sikap teman-teman terjaga, kehadiran terjaga, insya Allah B plus kita. Tapi kalau rasa-rasanya ada yang nggak bisa dibawa kerjasama, mohon maaf. Karena kayak manapun teman-teman merasa, oh saya bisa program mudah apa segala macam mudah. Tapi kalau rasanya sikap nggak bisa dibentuk atau nggak bisa berinteraksi dengan baik, baik itu di dalam dan di luar, kepintaran atau keahlian teman-teman itu ibaratnya kayak nggak ada, ya. Ibarat ibu di atas, tebangannya hilang. Kalau nggak ada, udah sikap. Oke, itu pesan saya pertama sebagai pembuka. Nah, saya baru pertama masuk dengan teman-teman. Mungkin teman-teman pun tahu saya adalah dosen baru, ya. Dosen baru waktu teman-teman di tingkat 2, saya baru masuk. Kalau dipikir-pikir darah rencana, mungkin darah teman-teman sebagai PNP daripada saya. Karena teman-teman udah 3 tahun, saya masih masuk tahun kedua. Oh, teman-teman masuk tahun ketiga, saya masuk tahun kedua. Oke. Selanjutnya, nih perkenalan singkat dari saya untuk teman-teman nantinya. Kita perkenalan saat pintu jalan aja ya. Jalan. Nggak perlu kita kayak saya masuk di kelas 1, siapa nama, apa tujuan masuk PNP, di mana kelas nggak perlu. Tapi kita sambil berjalan aja nantinya. Nama saya Iqbal Kurniawan Asmar Putra, STMT MN. Ya, saya S1 atau D4. Saya sama kayak teman-teman D4 kan? Ya. Saya D4 di Politeknik Kartens Riau. Ada yang tahu PCN? Ada orang kan baru atau orang Riau di sini? Kan ya? Orang Jambi. Orang Padang semua. Orang Sumba semua. Yang mana yang katanya? Yang mana? Oh, bukan. Oh. Di Pontianak. Bukan, Tarai lah. Dari Bangun. Ya. Saya orang Pontianak lebih tepatnya. Teman-teman tahu saya orang Bogor istilahnya. Tahu aja. Tapi orang tua saya orang Pepung. Darah Minang saya juga Kementan. Oke, saya S2 di Universitas Gajah Mada, UGM, tahun 2020 sampai 2022. Alhamdulillah 2 tahun di perantauan. Sampai sini juga merantau sih, tapi yang ini merantau di jauh sedikit untuk Pulau Jawa. Nah, agak lucu kan dari D4 masuk ke S2, yang mana orang berorientasi kalau D4 itu masuk ke dunia pekerjaan. Nah, saya pun heran kenapa bisa masuk S2. Itu pun disuruh sama dosen dari PCR tadinya, dosen S1. Nah, kalau teman-teman rasanya ada yang bisa ketika pandemi studi lanjut, saran saya lebih baik masuk S2 atau boleh kerja dulu, nanti mau lanjut S2 boleh. Karena gimana ya, saya lihat D4 atau S1 itu pada zaman kemarin atau zaman sekarang ini udah sama kayak lulusan anak SMA tahun 2015 gitu. Udah banyak. Contoh misalnya teman-teman sekarang tingkat 3 ini berapa orang dalam satu angkatan? Taruhlah 100, ya, 100 orang. Berapa jurusan yang ada di Poli? Nggak usah lah jurusan, yang teman-temannya aja lah 100. Nanti tamat dengan lulusan D4 teknik elektro. Sekitaran berapa tamatan PNP dalam 1 tahun? 2000. Nah, 2000 orang itu masih dari PNP. Dalam
dalam masa 1 tahun. Belum lagi nanti dari berapa banyak kampus yang ada di Sumatera Barat yang ada teknik elektronik, berapa yang ada di Indonesia, berapa lowongan pekerjaan yang ada, terpenuhi nggak kira-kira sekarang? Tidak kan? Kecuali ada pengecualian, kecuali ada faktor-faktor internal, entah itu bapaknya di BPLN, entah itu orang tuanya di Pertamina, itu masih bisa dipengecualian. Tapi rasa-rasanya kalau teman-teman, saya bukan berarti memutuskannya teman-teman untuk bekerja, tapi kalau rasanya mampu dan masih sanggup untuk lanjutkan S2, silakan lanjutkan S2. Ini saya bisa ngomong di D4. Kalau D3 itu agak panjang perjalanan mereka. Tapi kalau D4 saya pede untuk mengatakan kepada teman-teman, kalau misalnya memang sanggup untuk lanjut S2, silakan langsung. Kenapa saya pede? Karena saya sendiri contohnya dari 2019, 2020 langsung masuk S2. Nggak ada jeda, nggak ada saya untuk masuk ke dunia pekerjaan, nggak ada. Nah, itu dia contohnya 2022. Lebih lanjut, saya tamat UGM 2022. Oke, tamat di 2022. Selanjutnya di 2023, 2022 akhir saya tamat, 2023 buka lowongan CPNS. Saya masuk, saya ikut daftar CPNS di PMP. Nggak tahu kenapa. Sebelumnya mohon maaf kali, saya nggak kenal di PMP ini di mana. Tahu aja nggak saya PMP itu di mana? Sampai pertama kali waktu pembagian SK, saya naik ke PNP-nya harus buka Google Map. Kalau kita mau ke UNAN tahu, kalau mau ke BMP kita udah tahu. Setidaknya kalau mau ke UPI kita udah tahu. Walaupun saya orang Riau, tapi saya juga pernah main-main ke Padang. Tapi untuk di PNP ini, saya harus buka Google Map untuk naik ke sini. Nah, dan ternyata ada paling ujung UNAN, kok awak lah yang paling ujung, ya kan? Ada yang paling ujung. Nah, sampai saya di sini sebagai cerita atau pengalaman pribadi, sebagai motivasi teman-teman juga, saya sampai di sini pendaftaran PNS, mana tahu ada yang mau jadi PNS kan? Karena orang bilang PNS itu adalah penangguh idaman, ya. Nah, tapi kalau masuk BUMN, PLN, Pertamina itu lebih idaman. Oke, berarti bukan saya mengecilkan teman-teman yang mau masuk ke BUMN-nya. Saya malah mengatakan BUMN lebih idaman lagi. Oke, nah saya masuk, saya daftar di PNP ini. Kuota pendaftaran ada 7 orang. 7 orang kuota yang ingin mendaftar di sini. Yang dibutuhkan oleh poli 7 orang. Nah, pas pertama saya masuk, saya dapat info yang cuma daftar adalah 5 orang. Tidak memenuhi kuota. Orang PNS masuk, misalnya yang diterima 3 orang, yang mendaftar sampai 100. Itu di kalangan bukan kalangan D4. Itu yang strata S1 atau D4, diploma 4. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau ada yang mau kerja di 8 lembaga penerbangan antariksa nasional. Nah, saya juga pernah coba di 8 iseng-iseng. Yang dibutuhkan cuma 50 orang yang mendaftar 560-an. Gimana tuh persaingannya coba? Oke. Nah, pas saya daftar di Polri sebagai PNS, CPNS lebih tepatnya, yang dibutuhkan 7 orang, yang mendaftar cuma 5 orang. Ada nggak saingannya? Nggak ada kan? Nggak ada saingan saya. Lulus di BKD, kan di PNS ini cerita, mana tahu nanti teman-teman bisa ngikutin jejak atau mana tahu lebih bagus lagi. Lulus di BKD, yang dasarnya nih ibaratnya, kan ada 3 komponennya. Ada pengetahuan umum, ada kepribadian, sama ada keluarga negaraan. Nah, kalau lulus pasifik ini ketiga-tiganya, berarti kalau orang yang kuotanya tidak memenuhi, pesertanya tidak memenuhi kuota, otomatis sudah lolos. Walaupun lah waktu di bidang SKB, yang bidang dosen, kalau saya dosen berarti SKB-nya di bidang dosen, kalian cuma isi daftar aja tuh kecamatan, jawab ABC, ABC, udah lulus. Karena di situ nggak ada passing grade-nya, nggak ada batasan nilai berapanya. Kalau di SKB ada PKM itu harus dapat 65, pribadi harus dapat 115, TU atau umum harus dapat 85. Kalau lewat ketiga-tiga ini, berarti kalian lolos di passing grade untuk IPK
SKD maksud saya. Kita masuk di SKB bidang. Nah di bidang ini nggak ada passing grade, yang ada cuma perankingan. Siapa paling tinggi nilainya berarti dialah yang akan lulus. Sedangkan kalau kita nggak ada pesaing, ngapain balapan ranking? Ya kan? Nah 5 orang yang saya bilang tadi, Ibu Vivi udah pernah masuk, Buya Novira, Mikroprosesor Pak Aldo Novianto, dan Pak Madi, Bu Odi udah pernah masuk. Nah, sama saya. Nah, Pak David itu beda lagi. Pak David udah pernah masuk. Nah, Pak David itu beda lagi. Dia masuk lewat jalur matematika. Kalau Bu Apriska beda lagi. Dia masuk lewat jalur fisika. Pernah masuk sama Bu Apriska? Nah, itu dia masuk lewat jalur fisika. Jadi kuota 7, kami cuma ber-5. Otomatis masuk. Kenapa bisa kayak gitu? Karena persaingannya itu lebih dikecilkan lagi. Ya, persaingannya lebih kunci lagi. Karena kemampuan S2 itu nggak terlalu banyak, apalagi di tempat elektronika. Itu ya sebagai berbuka untuk teman-teman. Mana tahu ada yang terniat rasanya dari D4 langsung mau S2 atau mau kerja di bulan di S2 boleh, atau kalau memang rasanya udah mantap di pekerjaannya silahkan juga. Semoga teman-teman semua, saya bilang teman-teman karena kayaknya kita nggak terlalu jauh umurnya, nggak mau bisa manggil anak-anak. Semoga teman-teman sukses di depan yang baik, itu pilihannya dimanapun aku kok dapat sukses. Itu perkenalan singkat jabatan asisten ahli. Dan saya di bidang mekatronika, robotika, juga ini sama mesin learning. Kalau teman-teman nantinya ini kan masih tingkat 3 baru-baru. Kalau udah ada rasanya untuk tugas akhir, kalau saya mau masuk mesin learning, saya masuk pemrograman di learning, silakan kalau mau konsultasi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saat sekarang ini saya belum dikasih jadwal atau belum dikasih amanah untuk membimbing mahasiswa atau menguji, karena kami masih baru, belum sertifikasi dosen, belum dapat Jakfu. Oke, jadi kalau mau memang konsultasi tanpa ada sebagai pembimbing juga nggak masalah, tinggal di WA atau nggak di email. Nah, ya perkenalan singkat. Nah, kita masuk ke pendahuluan dari mata kuliah kita mekatronika dan robotika, yang mana kata pembukanya adalah selamat datang di bidang yang menggabungkan presisi mekanik, kecerdasan elektronik dan kekuatan komputasi. Ini adalah tingkat 3 mekanik, insya Allah sudah bisa lah kan, mekanik, elektronik, apalagi bidang kita komputasi kita juga cukup banyak mendapatkan pemrograman sistem, algoritma dasar pemrograman juga kan. Nah, jadi mekatronika ini adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu, yaitu ilmu teknik mesin, teknik elektro, teknik kontrol, dan juga ilmu komputer. Nah, atau yang biasa disebut dengan sistem cerdas, yaitu menciptakan suatu produksi atau suatu barang yang adaptif. Nah, di dalam barang tersebut ada ilmu mesinnya, ada elektronya, ada kontrol, dan ada ilmu komputernya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa kira-kira yang disebut dengan ilmu mekatronika? Yang di dalamnya itu ada teknik mesin, ada teknik elektronya, ada teknik kontrolnya, ada ilmu komputasinya. Apa contohnya? Apa contohnya? Ya, betul, robot. Apa lagi? Yang sehari-hari kita gunakan. Hah? Ada yang tahu automatic gearbox nggak? Automatic gearbox. Automatic gearbox. Gear tahu gear? Automatic transmisi box. Nah, ini. Kalau kita punya mobil yang bisa dibilang terkini lah, yang modern, mobil modern yang mana buka pintunya atau tombol menghidupin mobilnya cuma start stop engine tanpa harus kita mutar kayak mobil-mobil lama. Ada yang punya mobil lah kira-kira, ada yang punya mobil kayak gitu nggak? Nah, atau gini, contohnya lagi, kalau ada mobil yang rusak
Kalau sekarang ini mobil yang rusak di jalan, yang dibawa teknisinya apa? Obeng besar kah untuk buka-buka mesinnya atau komputer? Hah? Atau laptop? Bukan komputer, laptop. Ya kan, laptop. Apapun lah yang rusak sekarang. Contoh yang dikit aja, alat berat dihukum. Itu kalau rusak yang dibawa orang tuh kunci Inggris kah, obeng kah, atau dia cuma bawa laptop? Bawa laptop. Itu dia yang disebut dengan mekatronika. Alat yang besar ada di dalamnya ada di dalamnya teknik mesinnya, ada komunikasi elektriknya, ada komputernya. Yang dibawa sama orang untuk perbaiki alat-alat sekarang itu bukan kunci-kunci, kecuali kalau kan bocor ya di dalam itu. Kita bahas tentang sistem di dalam mobilnya atau di dalam alat beratnya. Yang dibawa hanya satu laptop aja. Di situ nanti mereka menulis start. Jadi diprogram ulang mobilnya, apalagi mobil-mobil yang canggih sama sekarang itu kayak mobil listrik, itu rata-rata cuma pakai pemrograman di dalamnya. Untuk ngidupinnya pakai program, untuk ngidupin sennya pakai program, semuanya pakai program. Ya, itu dia yang disebut dengan mekatronika. Contoh lain tadi automatic transmission box. Automatic transmission box itu adalah perpindahan gigi di kendaraan matic. Ya, perpindahan transmisi, kalau kita bilangnya gigi kan, gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu kan. Nah, itu namanya transmisi. Perpindahan dari gigi 1 ke gigi 2 ke gigi 3 itu otomatis. Kalau dibilang mobil matic, nah kira-kira transmisinya pindah nggak kalau dia mobil matic? Transmisi ada nggak? Mobil matic itu gigi 1, gigi 2, gigi 3 ada nggak? Nggak ada. Ada yang bilang ada nggak? Satu manual transmisi box. Kalau dia bilang manual berarti kita yang pindahkan. Kalau automatic transmisi box, kira-kira ada nggak transmisinya dari 1, 2, 3 ada nggak? Nggak ada. Ada lah yang bilang ada, nggak satu orang. Ada nggak yang bilang ada? Nah, ada nggak kira-kira? Ada apa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada perpindahan. Ada perpindahan. Tapi kita itu dia bedanya manual sama otomatis. Kalau manual kita yang mindahkannya. Kalau otomatis mesin itu sendiri yang ini udah harus motor gigi 2. Kalau ada yang biasa bawa mobil matic itu pasti bisa ngerasain, pasti tahu kapan perpindahannya. Pas kita ngindahin itu ada kalanya nanti itu kayak kita tuh kayak ini kayak kerasa ada perpindahan, tapi perpindahannya lebih smooth dari manual. Ya, besok lah kalau ada rasanya kesempatan atau ada rezeki bisa beli mobil matic itu bisa terasa perpindahannya. Ya, itu dia yang disebut dengan mekatronika, gabungan dari beberapa disiplin ilmu, mesin, kendali, komputer, elektronik, ada keseluruhannya, dan itu yang disebut dengan mekatronika. Nah, ini mekatronika itu adalah irisan atau gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Contoh, ini susah kalau di sini agak terpotong. Mekanika sistem atau mekanik irisan dengan komputer itu adalah mekanika CAD. Pernah pakai AutoCAD? Belum. Pernah pakai Fusion 3D atau apalah yang pernah gambar tadi pakai apa? Inventor. Inventor itu adalah gabungan dari mekanika sama komputer. Ya, itu gabungannya. Di sana kita bisa ngedesain apapun kan? Di Inventor sama Pak Fadli ya? Sama Pak Adit. Nah, apa yang didesain kemarin waktu di gambar tadi? Apa? Hah? Apa? Pokoknya itulah mekanika sistem itu adalah gabungan dari komputer sama mekanika sistem, namanya mekanika CAD. Itu pemrogramannya bisa kita gunakan AutoCAD,
bisa kita gunakan misalnya kalau bisa gunakan cushion 3D, bisa juga menggunakan paint yang lebih dasar. Jadi tempat kita untuk membuat suatu misalnya gear atau apa istilahnya rantai, gearbox, gear rantai itu, nah kan ada lingkungannya, nah, itu bisa dibuat di AutoCAD atau tempat tadi ya. Itu gabungan antara mechanical system sama komputer. Selanjutnya itu control system sama komputer. Kalau komputer kalau digabung itu akan menjadi digital control system. MATLAB misalnya, pernah pakai MATLAB? Nah, MATLAB itu adalah gabungan dari control system dan juga komputer. Di MATLAB itu kita nanti bisa bikin bangun ruang, bisa juga nilai dari perancangannya, bisa juga kita bisa merancang di MATLAB kan. Nah, kemarin MATLAB belajarnya pakai apa kira-kira? Apa yang dipelajari? Itu kapan dapat MATLAB? Sama? Nah, apa yang didapatkan? Cerita. Sudah. Taruhlah Bapak Ibu ya dari belakang. Selanjutnya itu electronic system dengan control system. Nah, itu tadi electronic system digabungkan dengan control system, itu yang disebut dengan buka pintu otomatis, penyiraman otomatis. Itu yang disebut dengan electronic system dan control system. Nah, jadinya control elektronik. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Monitoring semua monitor itu adalah gabungan dari electronic system dan control system. Nah, itu ya. Kalau kontrol ini kita biasa main di driver motor. Ya, apa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan sensor dan juga aktuator. Itu yang disebut dengan electronic system dan control system. Gabungannya adalah namanya control electronics. Paham kan gambar ini kan? Yang kalau ini versi apa ya namanya? Lebih canggihnya loh. Kalau dulu kita yang paham tentang irisan itu kayak ada yang satu, misalnya irisan 1 sama irisan 2 gitu kan, beririsan. Nah, misalnya kayak gini. Ada irisannya nggak? Kalau ini nah, kalau dia gabungan 3, ini irisan sama ini sama ini gabungan ketiga-tiga ya. Nah, itu dia lebih di apa ya, lebih dibaguskan lagi aja bentuknya. Nah, gabungan dari keseluruhan yang irisan itu yang disebut dengan mekatron. Nah, di dalamnya ada IoT. Nah, ada IoT ada AI, artificial intelligence, pemrograman kayak gitu, dalam machine learning, tanpa segala macam. Nah, ada juga kendali dan juga ada mekaniknya. Oke, itu pengenalan dasar dari mekatronika. Nah, selanjutnya kita belajar tentang robotik atau robotika. Nah, robotika ini adalah hasil dari pelajaran mekatronika. Ada anak robot sih? Itu angkat tangan. Sampai kemana? Ini sudah sampai kemana? Kemarin yang ke Pulau Jawa? Beda. Ikut mekatron di robotika megang apa? Megang robot Bagiannya elektroniknya kan? bagiannya itu di wiring sama mekanik. Wiring sama mekanik. Siapa lagi yang robot di sini? Nah, bagian apa? Tadi itu ada 2 nih. Bagian apa? Wiring. Elektronik berarti ya, itu bagian apa? Oke, siapa lagi? Pemrograman udah lengkap di sini. Mekatronikanya udah terbentuk. Ada orang apa tadi? Mekaniknya, ada wiringnya, ada pemrogramannya. Udah jadi satu robot. Ya kan? Mekaniknya tidak terlalu satu apa? Tamsir. Nah, mekaniknya ditamsir. Dia yang bentuk nanti. Kalau gigi ini dimasukkan sini apa yang terjadi? Di mana taruh motor drivernya, di mana taruh motor DC-nya, itu nanti tugas tamsir. Wiring lagi, siapa namanya? Anissa. Gimana cara robot itu jalan? Nanti motor servo harus digabungin sama motor driver harus digabungin sama motornya. Nah, itu tugas dari Anissa. Nah, nanti diprogram sama siapa? Alia. Berapa lama dia jalan? 5 detik kah, 10 detik kah, 15 detik kah? Udah jadi satu mekatronika di dalam kelas ini. Ya, robotika adalah bentuk dari
kecil mempelajari jadi mekatronika. Ada di dalamnya komputer, ada di dalamnya wiringnya atau elektroniknya. Wiring elektronik itu sama. Komputer itu adalah kayak pemrograman ilmu komputernya. Mekanik itu adalah mekanikanya, fisiknya lah ibaratnya. Ya, itu dia. Nah, jadi satu robot operasi. Sudah kan? Paham nggak kira-kira? Paham kan? Nah, ini anak robot juga tahu nih apa itu sensor, apa itu actuator. Tamsil lah contohnya. Jadi apa sensor tamsil? Sensor itu seperti pemaparan sinyal dan menangkap sinyal. Nah, oke. Ada lagi nggak kira-kira pendapat lain apa itu sensor? Nah, alat yang mendeteksi apa lagi input boleh,